Di hari ini kita akan bersama-sama kita akan sama-sama diskusi tentang devoted to witness. Dan saya percaya ini merupakan jati diri dari kita orang percaya, ini merupakan siapa kita. Dan orang nggak mungkin bisa witness, orang nggak mungkin bisa bersaksi kalau dia nggak kenal diri dia siapa. Dan di sini saya ingin kita sama-sama bisa belajar, kita sama-sama bisa mencerna apapun yang Tuhan mau berikan kepada kita hari ini. Dan saya akan mulai dengan Roma 1 ayat yang pertama. Roma 1 ayat yang pertama. Ini Paulus yang menulis sebagai pembukaan daripada surat yang dia tuliskan kepada jemaat di Roma. Dan dia katakan begini dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Dan di dalam bahasa Inggris saya mau ambil dari NKJ, New King James, dikatakan Paul, bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, dipanggil menjadi rasul, separated, dipisahkan, dikhususkan, dimaksudkan to the gospel of God. Dan di sini saya rasa dalam kehidupan manusia bisa dibagi menjadi 3 hal yang bisa kita lihat bahwa orang semuanya punya purpose di dalam kehidupannya. Orang semuanya punya purpose, punya tujuan. Dan Paulus berkata bahwa dia dikhususkan, dia dipisahkan untuk memberitakan Injil. Dan dia dikatakan dia dipanggil untuk menjadi apostle, untuk menjadi rasul. Itu merupakan dia punya position. Posisi dia, jabatan dia, pangkat dia. Merupakan apostle, merupakan rasul. Dan hari ini saya rasa setiap dari kita mempunyai purpose, mempunyai panggilan yang sama. Mempunyai panggilan, mempunyai tujuan yang sama yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau Tuhan memanggil murid-muridnya itu 12 orang ketika Yesus melayani. Tapi ketika Anda melihat di Kisah Para Rasul, bukan hanya 12, tetapi semua orang percaya memiliki kekhususan yang sama, memiliki purpose yang sama, memiliki tujuan yang sama. Dan saya percaya apapun jabatan orang, apapun income level orang, apapun dia sudah lama atau baru jadi orang percaya, the purpose of God, tujuan ilahi Tuhan untuk orang percaya doesn't change. Gak akan berubah. Mau siapapun dia, dalam keadaan apapun, mau dalam lembah, dalam gunung, mau dalam keadaan lagi di atas, lagi di bawah, dia dalam keadaan mengerti firman banget, gak mengerti firman sangat banyak, dia dalam keadaan yang sama ketika dia kenal Tuhan, maka ada tujuan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya, and it doesn't change. Itu gak berubah dalam kehidupan kita semuanya. Tetapi purpose ini, sebuah tujuan ilahi dalam kehidupan kita, ini harus dikejar. Harus penuh dengan niat dikejarnya. Karena kalau orang gak mengejarnya, maka ini gak datang secara otomatis. Tuhan memberikan tujuan hidup bagi setiap orang percaya, tetapi orang percaya kalau gak mengejarnya, itu gak akan datang secara otomatis. Di Kisah 13 ayat 36 dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah, serve the purpose of God. Dikatakan Daud serve the purpose of God, Daud mengejar tujuan ilahi dari Tuhan, Daud bergiat, dia berjuang supaya tujuan ilahi Tuhan bisa ada dalam kehidupannya. Dan Daud dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah, serve the purpose of God pada zamannya, lalu ia mangkat. Jadi kalau nggak intentional, kalau nggak niat melakukan tujuan dari Tuhan, itu nggak datang secara otomatis. Saya percaya kuasa doa, saya percaya kuasa puasa, tetapi saya percaya kalau tujuan dari Tuhan dalam hidup kita nggak dilakukan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau tidak dilakukan secara niat, secara intentional, maka itu gak datang dengan sendirinya di dalam kehidupan kita semuanya. Dan berikutnya the purpose of God, tujuan ilahi Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah untuk diri kita sendiri. Tidak pernah untuk diri kita sendiri. Anda lihat bahan khotbah saya panjang banget hari ini. Jadi Anda harus tahan sampai 2,5 jam ke depan. Dikatakan bahwa it's relational. Semua yang dari Tuhan, the purpose of God tidak pernah hanya untuk Anda, tidak pernah. Tetapi harus relational. Semuanya the purpose of God, tujuan dari Tuhan adalah supaya Anda diberkati, supaya Anda jadi berkat buat orang banyak. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita semuanya. Matius 4 ayat 19 merupakan panggilan awal dari Yesus kepada murid-muridnya yang pertama, 12 yang pertama, bahkan 4 yang pertama, bahkan 3 yang pertama. Dia panggil dengan perkataan ini di Matius 4 ayat 19 dikatakan, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan, I will make you, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala
manusia. The purpose of God is very clear. Tujuan dari Tuhan adalah clear. Dari awal murid-murid yang dipanggil sudah punya tujuan, purpose, bahwa it's relational. It's not about you. Bukan melulu tentang Anda. Bukan melulu Anda diberkati, Anda disembuhkan, Anda dipulihkan, Anda diangkat jadi kepala. Bukan seperti itu. The purpose of God selalu relational. Anda berguna buat orang lain untuk kemuliaan Allah. Itu yang Tuhan mau. Dan dikatakan bahwa pergilah, bahwa kau dipanggil, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau dengan statement ini saja dari Yesus, saya bisa katakan, if you are not fishing, you are not following him. Kalau Anda nggak bersaksi, kalau Anda nggak menjala manusia, Anda tidak sedang mengikuti dia. Karena terlalu banyak orang pengen khotbah yang bagus, pengen khotbah yang inspiratif, tetapi giliran melakukan apa yang dia dengar itu sulit. Banyak orang yang jago mencatat khotbah sehingga khotbahnya bisa dicatat sedemikian sistematikanya luar biasa, tetapi ketika melakukannya tidak semudah mencatat khotbahnya. Begitu banyak orang yang mengumpulkan Twitter yang bagus, quote yang bagus, segala macam ayat yang bagus dia kumpulkan, tapi ketika melakukannya dia lupa bagaimana cara melakukannya. Tapi saya percaya semua yang dari Tuhan adalah relational. Katakan relational. Katakan kiri kanan, bukan tentang kamu saja. Katakan itu saudara. Ikut Tuhan bukan hanya sekedar supaya saya diberkati, supaya saya disembuhkan. Itu semuanya akan datang dalam kehidupan kita. But if you are not fishing, you are not following. Saya bisa katakan lebih lagi kalau dari tadi Matius 4:19. Orang kalau nggak bersaksi, nggak benar-benar Kristen. Karena Yesus sendiri berkata, ikutlah aku maka kamu akan kujadikan. End produknya sudah jelas, hasilnya sudah jelas. Dikatakan ikutlah aku maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan, the purpose of God, tujuan ilahi dalam kehidupan kita, kalau kita melakukannya maka ini eternal. Ini merupakan sesuatu yang kekal sifatnya. Jiwa-jiwa itu kekal. Keluarga kita yang belum terima Tuhan, begitu mereka terima Tuhan mereka dapat hidup yang kekal. Jadi kalau Anda mau berkarya sesuatu dalam kekekalan, urusannya adalah jiwa-jiwa, urusannya adalah purpose, urusannya adalah tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Rumah gak kekal, hak milik gak kekal, apapun yang kita punya gak kekal. Bahkan pada suatu hari anak-anak akan punya keluarga sendiri, akan meninggalkan rumah kita, mereka akan melakukan apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu akan ada musimnya, tetapi the purpose of God dalam kehidupan orang percaya itu kekal. Karena itu di Wahyu 14 ayat 13 berkata, karena segala perbuatan mereka dalam bahasa Asia, and all the deeds within the purpose of God, segala perbuatan dalam melakukan tujuan ilahi akan menyertai mereka. Segala hal yang kita lakukan yang bertujuan sejalan, paralel dengan apapun maksud Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya akan bisa kita bawa sampai nantinya. Akan bisa kita bawa sampai kekekalan. Dan saya berdoa setiap dari Anda dan saya tahu bahwa kita dipanggil mempunyai purpose dari Tuhan. Dikatakan Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle. Dia pakai kata bondservant, dan ini merupakan kata yang unik. Ada dua bedanya dalam Alkitab, servant sama bondservant. Servant itu budak. Dan kalau misalnya orang Yahudi, dia punya budak lagi orang Yahudi. Pada zaman Musa boleh terjadi begitu. Pada zaman sebelum pembuangan bisa terjadi seperti itu. Orang Yahudi memperbudak atau punya budak juga orang Yahudi. Maka dia pada tahun ke-7 yang namanya tahun Yobel, budak ini harus dibebaskan. Kalau sama-sama orang Yahudi. Dan kemudian ketika tahun ke-7 si budak itu berkata bahwa saya senang berada dalam rumah tangga kamu, saya senang melayani kamu, saya nggak merasa jadi budak, saya nggak pernah disiksa, saya selalu dikasih makan, anak-anak saya disekolahkan, saya dianggap seperti kerabat, saya dianggap seperti keluarga, bahkan saya kadang-kadang makan semeja dengan engkau, kamu bisa bercengkrama dengan saya, kau menjadi sahabat saya, maka saya memutuskan di tahun ke-7, saya memutuskan di tahun Yobel, saya nggak keluar dari rumah kamu, saya tetap melayani kamu, saya tetap menjadi sahabatmu, saya tetap bekerja di sini, dan julukan saya bukan lagi servant, budak, tapi julukan saya adalah bond servant. Bond servant adalah orang yang bukan mikirin 7 tahun sekali kapan dia bebas, tapi bond servant adalah orang yang memutuskan bahwa today, the present time, sekarang saya ada di sini karena saya memilih untuk melayani bersama-sama dan kemudian it's a gift
merupakan sebuah hadiah yang saya dapatkan. Karena Tuhan saya mengizinkan bahwa saya bisa ada di sini untuk bermitra dengan dia. Jadi dari budak menjadi anggota keluarga, dari budak menjadi mitra, dari budak menjadi partner. Dengan mungkin pekerjaan yang sama, dengan detail yang sama, dengan job desk yang sama, tetapi statusnya beda. Saya memilih untuk ada di sini. Saya nggak perlu menunggu 7 tahun sekali untuk dibebaskan. Kalau 7 tahun ke depan saya nggak punya uang lagi, saya membudakkan diri saya enggak. Tapi saya memilih untuk ada di sini karena saya senang ada di sini. Demikian juga dengan Anda dan saya. Kita yang ada di tempat ini hari ini semuanya karena anugerah Allah. Kita semua bisa kumpul di sini, it's all because the gift of the Lord. Kita semua ada di sini dibebaskan karena Tuhan yang telah membayar dengan lunas setiap kehidupan kita semuanya. Karena itu ada sebuah istilah yang terkenal dikatakan yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That is why it is called the present. Katakan the present, 1, 2, 3. Masa ini ada merupakan hadiah dari Tuhan. Karena masa depan Anda belum bisa buat apa-apa banyak, masa lalu gak bisa dirubah. Tapi hari ini kita bisa melakukan sesuatu hanya untuk hari ini. Anda punya kuasa yang besar untuk membuat perkara dari buruk menjadi baik. Karena itu dikatakan sebuah hadiah dari Tuhan karena Yesus sudah bayar. Dan saya percaya di present, apa yang harus kita lakukan di masa kini. Di masa kini apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya lakukan, bagaimana metode pemikiran saya di present, di masa yang sekarang. Saya rasa ini adalah waktu yang paling baik untuk knowing, mengetahui Tuhan maunya apa sekarang dalam kehidupan kita dan panggilan ilahi dalam Tuhan itu apa di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Lukas 9 ayat 1-2. Di sini dikatakan begitu. Maka Yesus memanggil murid-muridnya lalu memberikan tenaga, memberikan otoritas dan kuasa, exousia, satu power, empowerment, satu bekal untuk bisa melakukan sesuatu lebih besar daripada kemampuan diri sendiri, itu artinya. Dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Setan-setan menguasai jiwanya orang. Kadang orang diselamatkan, terima Tuhan, rohnya bebas, tapi kadang-kadang pikirannya masih terbelenggu, pikirannya masih kadang-kadang penuh dengan jerat, penuh dengan segala macam hal yang buruk. Iblis berbicara di situ, bekerja di situ. Dan dikatakan bahwa otak kita adalah bengkel luar biasa untuk iblis bisa bekerja sesuatu yang berat, sesuatu yang merugikan kita semuanya. Dikatakan maka Yesus memanggil mereka dan memberikan kuasa untuk menguasai setan-setan soul, jiwa, diberikan kuasa di dalam nama Yesus untuk menyembuhkan penyakit-penyakit body, tubuh bisa sembuh di dalam nama Yesus. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan itu merupakan kabar baik, spirit, rohnya orang dihidupkan ketika dia berjumpa dengan Kristus. Dan kemudian untuk menyembuhkan orang. Dan dalam bahasa asli bukan hanya menyembuhkan tetapi adding value, menambah nilai dalam kehidupan orang lain. Itulah panggilan dari Anda dan saya. Ketika kita knowing, oh saya punya authority. Ketika saya menjadi anak Tuhan, saya punya otoritas atas tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam nama Yesus saya punya otoritas untuk itu semuanya. Dan bukan hanya untuk diri saya sendiri, saya punya otoritas untuk bisa menolong orang lain. Untuk bisa adding value dalam kehidupan orang lain. Now I know, sekarang saya tahu, oh masa sekarang inilah posisi saya. Saya bukan dalam posisi orang yang kalah, saya bukan dalam posisi orang pecundang. Saya bukan dalam posisi begging, saya bukan dalam posisi yang terus meminta, tetapi I know bahwa Tuhan memberikan kuasa. Katakan kiri kanan, kamu punya kuasa. Katakan itu saudara, Anda punya kuasa, you need to know. Anda harus tahu bahwa ini panggilan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. That you and I, we are called to help people. Kita dipanggil Tuhan untuk add value, untuk menambah nilai, untuk nolong orang lain. Katakan kiri kanan, saya baru tahu hari ini. Katakan itu saudara, karena seringkali doa minta Tuhan tolong. Gak ada yang salah dengan itu, tapi kita hari ini kita mengerti, kita tahu bahwa kita dipanggil sama Tuhan. You are called to help people. Tetapi kita harus tahu gimana caranya untuk bisa nolong orang lain. Dan di sini Yesus kasih tahu kita. Di Markus 1 ayat 14 dikatakan, then he appointed 12. Dan dia menunjuk 12. Ingat, kalau di Matius, Markus, Lukas, Yohanes dia tunjuk 12. Mulai kisah para rasul sampai sekarang dia tunjuk kita semuanya. Sebagai orang-orang percaya dia tunjuk kita dengan
dengan kuasa yang sama seperti yang dipunyai dari 12 itu. Dan dikatakan, then he appointed 12 that they might be with him. Gimana caranya saya bisa menjalankan purpose-nya Tuhan? Gimana caranya saya bisa menjalankan semua rencana Tuhan? Gampang. Awalnya adalah just be with him. Katakan with him. Bersama dengan dia. Hanya nempel dengan dia. Dan di sini katakan, then he appointed 12 that they might be with him. Mereka bisa nempel dengan dia, mereka bisa connect dengan dia, mereka bisa bersama-sama dengan dia, that he might send them out to preach. Dan sini saya percaya bahwa firman Tuhan menunjukkan kita the power to do comes from the power to be. Untuk bisa melakukan sesuatu tergantung dari Anda nempelnya di mana. Lampu ini bisa sebagus apapun, tetapi kalau nggak nempel di listrik ini, maka tidak ada yang bagus yang bisa terjadi. Jadi ketika menempel to be with him, nempel kepada dia, dan kemudian kamu to do, kita mempunyai energi, kita mempunyai exousia untuk menjadi terang dalam kehidupan orang lain. Dan saya percaya bahwa ini sesuatu yang bisa ditularkan, ini sesuatu yang bisa diwariskan. Contoh, seringkali kita bilang bahwa suami atau istri memberikan semangat supaya suami ikut Tuhan dengan baik, atau istri mengikuti Tuhan dengan setia. Tapi kalau kita sendiri nggak connect, suami nggak connect dengan Tuhan, istri mau lihat dari mana? Istri melihat kepada suaminya. Atau kalau ada istri yang lebih lama kenal Tuhan, lebih dalam Tuhan, dia mendoakan suaminya dan akhirnya suaminya melihat perubahan yang ada dalam istrinya, maka dia melihat istrinya menempel kemana dan kemudian dia bisa tularkan, dia bisa ada kuasa yang mengalir, ada suatu kehidupan yang mengalir. Anak-anak lihat dari mana? Anak-anak lihat dari orang tua. Jadi saya berpikir ketika saya mempersiapkan ini, saya katakan, kalau mau anak saya menjadi terang dan anak saya masih nempel sama saya harus make sure, saya harus pastikan bahwa saya dan istri saya is with him. Bersama dengan dia, nempel dengan dia, maka akan lebih mudah, akan otomatis bahkan anak-anak saya bisa juga mengalami itu karena mereka masih nempel dengan saya. Bagaimana saya mau jadi terang dalam dunia usaha, bagaimana saya mau jadi terang dalam community, bagaimana saya mau jadi terang dalam care group, bagaimana saya bisa menjalankan the purpose of God, tujuan Tuhan dalam kehidupan saya, gampang, just to be with him. Kalau Anda dan saya connect dengan dia, maka otomatis sinar itu, terang itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita mulai masuk fase yang berikutnya after knowing, yaitu growing. Tuhan mau kita bertumbuh. Dan Yesus pernah lewat di satu tempat di Yerusalem, dan kemudian dia melihat pohon ara tidak berbuah, dan kemudian dia nggak suka sama pohon ara itu. Dan bahkan dia pakai kata yang sangat keras, dikatakan dia mengutuk pohon ara itu karena tidak berbuah. Jesus loves growth. Dia adalah Tuhan yang menyukai pertumbuhan. Jadi bukan hanya tahu, bukan hanya ngerti firman, bukan hanya hafal ayat, tetapi after knowing, setelah tahu kita harus growing. Katakan growing, 1, 2, 3. Growing, orang harus bertumbuh. Dan firman Tuhan berkata apa yang bertumbuh tidak boleh ditebang. Jadi gimana cara dalam kehidupan saya nggak mengalami pemangkasan dan penebangan. Tugas saya yang utama bukan hanya knowing God, tetapi tugas saya yang utama adalah growing. Saya harus bertumbuh, di dalam dia. The power to do, ketika ada the power to be with him. Dan dimanapun kita ada, di situ kita bisa jadi berkat buat orang banyak. Berapa minggu yang lalu ketika saya dalam keadaan yang sangat sulit sekali, di tengah merawat orang tua dan sebagainya, di tengah-tengah ada tindakan untuk apa. Baru saya ngomong sama beberapa leaders, saya bilang 2 minggu ini kayaknya saya nggak bisa ngurus apa-apa, bisa tolongin saya nggak urusin banyak hal, care group dan sebagainya bisa tolong diurusin, dan kemudian iGrow dan sebagainya bisa tolong dipikirin. Dan mengenai pembangunan dan sebagainya, saya bilang tolong saya 2 minggu ini kalau bisa sabbatical, saya nggak ada energi untuk mikir apapun. Dan mereka bilang, Pastor, do whatever you want. Dia bilang, kamu lakukan apa yang kamu anggap perlu. Dia bilang begitu. Dan di tengah-tengah itu semuanya saya dalam sabbatical, saya dalam keadaan rest. Karena harus fokus urus orang tua. Dan di tengah-tengah itu semua di rumah sakit. Ketika tengah-tengah waktu orang tua saya lagi ada tindakan di situ, ada telepon masuk dari teman SMA. Teman SMA, dan kemudian dia bilang dia akan mau menceraikan istrinya dia. Di tengah-tengah apa saya tindakan, ada orang nelpon begitu, dan kemudian saya cerita sama saya. Dan kemudian dia cerita, papa saya di kamar, lagi ada tindakan, oksigen lagi turun,
Saya ke tangga darurat, saya ngobrol sama dia di telepon. Cerita. Dia cerita. Dan kemudian saya bilang, jangan, fight. Pertahankan. Sambil mata saya melihat ke pintu. Dan kemudian lihat apakah ada suster yang keluar, kasih kabar baik atau kabar buruk. Sebentar itu saya dengerin dia. Dan kemudian saya bilang, kita akan ngobrol lagi. Saya doain kamu sekarang, tapi setelah ini saya harus tutup telepon ini. Tapi saya sudah mendengar, saya sudah ngerti, saya akan call kamu lagi. Dan ketika di situ, saya sedang sabbatical sebagai gembala. Selama 2 minggu saya betul-betul vakum, saya betul-betul off. Saya hanya mengurus orang tua secara tugas saya lagi sabbatical. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak pernah sabbatical. Kita bisa istirahat sejenak dari melayani, tapi menjadi orang percaya nggak bisa ada waktu break karena to do. Selalu ada orang yang membutuhkan. Tapi to do, kita selalu punya energi ketika kita to be with him. Dan ketika itu terjadi maka ada energi yang lebih. Di tengah lembah ada energi lebih untuk berkati orang lain. Dan itulah kekristenan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kita growing, kita mau bertumbuh dalam dia. Dan Yesus ini punya murid 12. Bertumbuhnya ini bahasa Ibrani-nya dablek, ada tahu kan? Dablek, bertumbuhnya betul-betul berat sekali, benar-benar susah sekali. Dia udah baru panggil mereka tadi kita baru baca di Lukas 9 dan kemudian di Lukas 9 ayat 49 mereka mulai ngaco. Ada orang menyembuhkan orang sakit, mereka bilang kami melarang mereka menyembuhkan orang sakit karena mereka bukan bagian dari tim kita. Pokoknya kalau mengadakan yang namanya mujizat harus tim kita. Kalau orang lain gak boleh lakukan. Dan Yesus berkata, gak apa-apa. Kalau mereka gak menentang kamu, mereka adalah kawan kamu. Yesus bilang begitu. Dan kemudian mereka juga lewat di satu kota namanya Samaria di Lukas 9 ayat 53, 54. Mereka lewat Samaria, orang Samaria gak kasih mereka masuk. Dan kemudian mereka berkata bahwa Tuhan, bisakah kami kirim api dari langit supaya menghanguskan kota ini? Dan Yesus berkata, aku dipanggil bukan untuk menghanguskan kota. Aku dipanggil untuk memberkati kota-kota. Dan kemudian Yesus memanggil mereka, they know God, tapi mereka butuh waktu untuk grow. Dan kalau Yesus saja memberikan kepada 12 muridnya waktu untuk bertumbuh, apalagi Anda dan saya juga harus memberikan waktu kepada dirimu sendiri untuk bertumbuh. Anda juga harus memberikan waktu kepada orang lain untuk bertumbuh. Seringkali kita mau bertumbuh secara instan, secara cepat. Tapi Yesus 24 jam sama muridnya butuh 3,5 tahun. Dan ada satu yang gagal. Ada 2 yang gagal, Petrus juga menyangkal dia. Dan kemudian kita melihat bahwa after knowing, gak automatically tujuan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. After knowing ada waktu untuk growing. Tapi pada akhirnya ketika benih itu diberikan kesempatan untuk bertumbuh, maka benih itu akan berbuah 160-30 kali lipat. Anda dan saya jangan jadi orang yang maunya instan, harus berikan kesempatan buat dirimu sendiri dan orang lain untuk bertumbuh. Pada akhirnya kita melihat di kisah 17 ayat 6 17:6 dikatakan, dikatakan mengenai orang-orang ini, murid-murid ini, these who have turned the world upside down have come here too. Dari orang-orang yang tidak punya kasih, dikit-dikit ngelarang orang pelayanan, dikit-dikit mau ngirim api untuk menghanguskan kota, tetapi mereka dipanggil untuk bisa memutarbalikkan keadaan dunia ini karena mereka belajar untuk grow. Dan seringkali orang percaya menghakimi orang bukan hanya ketika orang itu buat salah, tetapi dengan tidak memberikan orang kesempatan untuk berubah dan berbuah. Seringkali kita bilang, oh that's it, kamu salah sekali, that's it. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk grow. Give yourself and others time to grow di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan segala sesuatu yang diizinkan untuk berbuah, untuk maju, untuk berkembang, pasti berkembang. Ini ada sebuah foto Oktober kemarin, kita ada peresmian di Kathmandu. Ada gedung gereja yang lagi dibangun, belum jadi. Dan itu center kita di Kathmandu, akan ada segera sekolah pelayanan di situ. Dan ini kebaktian di minggu mereka ada 2 kali, udah sekitar, next gambarnya sudah sekitar 700 orang. Tiap minggu beribadah di Kathmandu, dan kita punya 7 tempat seperti ini di Nepal. Punya ada gedung sendiri apa segala. Dan ini terjadi karena beban dari Amerika, dari Indonesia, ada orang dari Australia. Karena mereka
to be with Jesus, mereka mampu untuk melakukan to do di situ. Dan ketika awalnya berat sekali, gempa terjadi, harus ibadah di kandang ayam, saya sebenarnya cerita. Tapi kasih kesempatan kepada satu hal untuk bertumbuh. Terus doakan, terus temenin, maka pasti akan bertumbuh. Orang dalam kayak grup Anda ada yang sulit, kasih kesempatan dia untuk bertumbuh, maka dia pasti bertumbuh. Anda dan saya di sini nggak ada yang sempurna. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh. Kenapa kita nggak bisa kasih kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh? Segala sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan dan kita rawat supaya bertumbuh, pasti bertumbuh. Setiap orang di sini, Anda pasti bertumbuh. Anda pasti bertumbuh dalam Tuhan. Setia sama Tuhan, Anda pasti bertumbuh sama Tuhan. Katakan kiri kanan, setia sama Tuhan, kamu pasti bertumbuh. Katakan itu sudah, Anda harus memberikan kesempatan kepada dirimu untuk bertumbuh. Susah sekali banyak tempat. Berikutnya nih gambar, saya nggak bisa kasih tahu Anda ini di mana. Ada gereja FGF di situ. Di tengah lingkungan yang sangat berbahaya. Gambar berikutnya ini asyir kita, asyir. Puji Tuhan di Indonesia, asyir nggak perlu begini. Paling di bawah ada metal detektor, ada bapak-bapak yang sopan-sopan. Di sana asyirnya pakai AK-47. Saya nggak usah sebutkan negara yang mana, tapi di mana ada orang, di situ kita help people. Kenapa bisa begitu? Ngapain sampai ngurusin begini kan banyak? Karena kita to be with Jesus. Selama Anda bisa connect sama Yesus, Anda bisa nolong banyak orang. Anda bisa menjadi berkat buat banyak orang. Saya nggak ngomong ini untuk menjadi sombong, tapi saya berkata bahwa Anda dan saya punya kapasitas yang besar di dalam Tuhan. Kalau you give yourself time to grow. Kalau Anda memberikan kesempatan kepada dirimu untuk bertumbuh, maka engkau akan terkejut tentang kebaikan Tuhan yang bisa terjadi. Dan dikatakan di Kisah 4 ayat 13, the present time what I need to do is glowing. Memancarkan sinarnya Tuhan. Dan dikatakan di Kisah 4:13, now when they saw the boldness of Peter and John, ketika mereka melihat keberanian dari Peter and John, and perceive dan menyadari, mengetahui that they were connected, mereka itu an uneducated, an untrained man, mereka itu orang yang tidak berpendidikan. Mereka heran, ini orang gak berpendidikan kok bisa begini hebat. They marveled, mereka heran, and they realized that they had been with Jesus. Kalau Anda mau menjalankan purpose dari Tuhan, tujuan hidup dari Tuhan, gampang. Connect saja dengan Yesus. Anda akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Mereka melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Tetapi mereka menyadari bahwa they had been with Jesus. Mereka itu sudah ada bersama-sama dengan Yesus. Dan dari present kita bisa tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, tujuan utama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian Tuhan akan kasih satu hal yang namanya position. Dan dikatakan tadi Paulus berkata bahwa Paul, the one servant of Christ, called to be an apostle. Dikatakan itu adalah pangkat dia, itu adalah posisinya dia sebagai rasul. Dan hari ini setiap dari Anda juga mau dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bidang apapun, Anda naik pangkat, Anda diberkati, Anda terus naik. Siapa di sini mau naik pangkat dalam bidang apapun, angkat tangan Anda. Saya juga mau, di situ semua dari kita senang, kata promotion, semua dari kita senang, kata position, dan Tuhan mau kasih itu di dalam kehidupan kita. Tetapi position itu seasonal. Seasonal. Ada musimnya posisi itu. Posisi akan berganti. Posisi gak akan selamanya. Gak ada orang bisa hidup selamanya. Gak ada possession itu selamanya. Gak ada milik itu selamanya. Dan seasons change. Musim berubah dalam setiap kehidupan manusia. Karena itu Raja Salomo berkata, in everything there is a season. Dalam segala sesuatu itu ada masanya. Jadi kalau Anda lagi ada dalam posisi di atas, Anda harus tahu diri di dalam Tuhan bahwa posisi di atas itu gak selamanya it's seasonal. Tapi kabar baik untuk Anda yang ada dalam lembah, dalam kendala, dalam masalah, Anda pun gak akan berada dalam lembah untuk selamanya. Tapi Anda berada dalam lembah juga seasonal, Anda akan keluar dari lembah itu. Setiap dari Anda dan saya akan keluar dari kendala yang ada. In everything,
There is a season, tetapi di tiap musim juga punya problemnya sendiri. Di setiap musim. Jadi musim. Ada kendalanya sendiri. Yang masih single ada kendalanya sendiri. Yang masih single ada kendalanya sendiri. Ini soundnya kenapa ya? Yang lagi single bisa punya kendalanya sendiri. Tetapi yang lagi married juga ada kendalanya sendiri. Yang belum dapat kerjaan punya problemnya sendiri. Begitu masuk dalam dunia pekerjaan, ada problemnya sendiri. Orang sebelum mulai punya usaha, dia ada problemnya sendiri. Begitu masuk membuka usaha akan ada problemnya sendiri. In every season, there's a problem. Tetapi problem itu punya kuncinya sendiri. Yang Tuhan berikan ketika kita connect with Him. Ketika kita connect with Him, Dia akan memberikan kunci dan terang supaya kita bisa mengatasi kendala dan masalah yang ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan setiap problem mempunyai provisionnya sendiri. Setiap masalah akan punya satu jalan keluar tersendiri dari Tuhan. Karena langkah orang benar dituntun oleh Tuhan. Sehingga ketika ada problem datang, Tuhan kasih provision, maka orang akan naik kelas di dalam kehidupan kekristenannya. Jadi saya mau katakan begini untuk Anda yang kerja. Banyak dari Anda yang DM saya, WA saya nggak suka kerjaan saya nggak suka bos saya nggak suka lingkungan kerja saya. Saya mau katakan, bos kamu itu, pekerjaanmu itu, proyekmu itu, grupmu itu seasonal. Engkau nggak akan punya bos itu selamanya. Tetapi kalau engkau nggak belajar dari bos yang sekarang, akan dapat bos yang lebih galak lagi. Karena tujuannya dari tiap problem, supaya Anda dan saya naik kelas. Katakan naik kelas. Kalau nggak naik kelas ya harus ngulang. Sehingga banyak orang berkata, kenapa ya hidup saya muternya di situ terus gak kelar-kelar. Urusannya sama terus. Karena belum naik kelas. Gimana cara naik kelas? To be with Him. To do. Dia bisa memberikan sebuah pencerahan, ada provision di situ. Dan kemudian kita grow in Him. Kita bertumbuh dalam Dia. Dalam tiap perkara kita grow lagi. Kita grow lagi. Sehingga kita dapat satu hal yang namanya promotion. Tuhan akan kasih promotion. Sekali lagi, siapa yang suka promotion tempat ini angkat tangan. Kalau mau promotion pasti ada problem. Kalau ada problem, Anda tahu ulangan dalam bahasa Inggris itu namanya problems. Ayo kerjakan your problems. Anda dan saya maunya promotion tapi gak mau kerjakan your problems. Mau naik kelas tapi gak mau kerjakan your problems. Setiap promotion pasti ada problem, tapi kabar baiknya Tuhan akan kasih provision dan jalan keluar untuk Anda dan saya. Itu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semuanya. Kenapa Tuhan pengen begitu? Karena your identity is not in your position. Your identity, identitas Anda bukannya Anda siapa atau punya apa. Kesian banget orang yang mengidentifikasikan dirinya dari apa yang dia punya atau jabatan dia. Karena dia pasti akan mengalami yang namanya midlife crisis. Dia akan mengalami yang namanya post power syndrome. Tetapi identitas kita adalah dalam tujuan ilahi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Your identity is not in your position or what you have. Sehingga kita dalam hidup kita gak perlu compare posisi kita, jabatan kita, gaji kita dengan orang lain. Karena identitas saya bukan dalam posisi saya. Identitas saya ada dalam tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya. Karena itu jangan ngiri sama orang. Tapi saya ngiri sih tadi pagi sepupu saya kirim Instagram, dia nonton Juventus live lawan Cagliari. Itu saya agak ngiri tadi pagi sehingga istri saya harus menegur saya.
Di 2 Korintus 10 ayat 12 dikatakan kami tidak berani membandingkan diri dengan orang tertentu yang meninggikan diri sendiri. Kami tidak berani membandingkan diri. Paulus berkata, aku tidak berani membandingkan diri karena my position is not my identity. Posisi saya bukan identitas saya, tapi identitas saya ada dalam tujuan hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan your position, siapapun Anda, dimanapun posisi Anda, your position is seasonal. Your position is seasonal. Anda sekarang jadi bapak, orang tua untuk anak-anak. Pada suatu kali anak-anak akan besar, punya rumah tangga. Kita harus rubah topi sedikit. Bukan hanya menjadi bapak, tapi menjadi teman dan sahabat. Akan ada shift, akan ada pergantian di dalam kehidupan ini. Karena your position is seasonal. Ada musim-musim di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan memberikan pengaruh, memberikan platform, memberikan posisi, itu merupakan sebuah platform for greater purpose. Itu merupakan sebuah hal yang Tuhan berikan. Kita diberkati supaya jadi berkat. Anda tahu promosi dari Tuhan tujuannya apa? Promosi dari Tuhan gak pernah tujuannya adalah hanya untuk dirimu sendiri. Tapi promosi itu ibarat kepanjangan tangannya Tuhan. Kalau saya hanya bisa segini, tapi karena promosi, karena Tuhan berkati, saya bisa ada untuk orang lain. Sama itunya sekalian. Promosi ibarat satu kepanjangan. Tadinya saya terbatas. Promosi merupakan kepanjangan dari kuasanya Tuhan. Kalau dulu saya hanya bisa berkati diri saya sendiri, tapi karena promosi dari Tuhan, karena posisi dari Tuhan, itu bukan buat saya, tapi saya bisa jadi berkat sehingga sampai ujung bumi, sampai ujung kelurahan, sampai ujung RT, sampai ujung kota, sampai ujung negeri. Anda diberkati supaya Anda jadi berkat buat orang banyak. Anda diberkati bukannya supaya di sini makin banyak lampu. Anda diberkati supaya olehmu semua kaum di bumi dapat berkat. Pastor, sekarang saya aja masih sulit boro-boro ngomong kayak begitu. To be with him dapat kunci Anda bertumbuh, dan kemudian promotion itu akan datang. Dan ketika promotion datang, jangan hanya hidup untuk diri sendiri. Mulai karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dan ajarlah mereka, dan kemudian ajarin mereka di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Gimana caranya? Gimana langkah awalnya? To be with him, and then you do. Siapa di sini mau to be with him? Angkat tangan. Dan Anda pasti able to do something di dalam kehidupan ini. Sama-sama angkat tangan Anda, kita bangkit berdiri, kita berdoa sama Tuhan. Kalau itu Anda bilang, saya mau the purpose of God. Karena kalau orang mengejar the purpose of God, promosi akan mengikuti. Karena goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk Anda di sini, Anda mau the purpose of God dalam kehidupanmu, Anda mau tujuan ilahi dalam hidup Anda tercapai, yaitu ketika Anda menjala manusia, Anda menjadi witness, Anda menjadi terang buat orang lain. Angkat tangan Anda. Tuhan Yesus, kami menyadari hari ini bahwa kami hidup bukan hanya untuk diri kami, tapi kami hidup supaya kami jadi berkat buat orang banyak. Ajar kami untuk connect, to be with him, untuk ada bersama-sama dengan dia sebelum kami to do, sebelum kami do something, sebelum kami melakukan sesuatu. Kami harus connect, kami harus ada bersama dengan Engkau. Maka sungguh ya Tuhan, kami akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang kami pegang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amen. Happy Sunday Church.